Bab 4551 Duan Lingtian mencapai tingkat ke-7. Dunia Gunung Giok adalah salah satu dari 18 dunia tengah, dan dunia hujan berkabut adalah salah satu dunia yang diperintahnya. Dua orang yang meninggalkan dunia Gunung Giok untuk memeriksa keributan di dunia hujan berkabut adalah pembangkit tenaga tertinggi dunia yang akan segera terjadi, pembangkit tenaga tertinggi tingkat 5, dari dunia Gunung Giok. Dunia hujan berkabut adalah dunia kecil, dan terletak sangat dekat dengan dunia Gunung Giok. 3 dunia atas dan 18 dunia tengah biasanya akan menaklukkan dunia bawah terdekat untuk menyerap energi dunia mereka dan memperpanjang umur dunia mereka masing-masing. Semua dunia memiliki umur dan akan menua dengan berlalunya waktu. Jika dunia tidak dilengkapi dengan energi dunia, ia akan menua sampai energi roh langit dan bumi habis. Dengan menipisnya energi, sumber daya budidaya juga akan semakin langka sampai semakin sedikit pembangkit tenaga listrik yang tersisa. Faktanya, banyak dunia bawah pernah memiliki masa lalu yang gemilang tetapi jatuh ke dalam penurunan karena penuaan. Mengapa fluktuasi spasial di dunia hujan berkabut begitu aneh? Fluktuasinya sangat aneh. Apakah dunia hujan berkabut benar-benar menghasilkan pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia yang akan segera terjadi? Dua orang dari Jade Mountain World memasuki Misty Rain World tanpa rasa takut tanpa peduli pada orang lain. Lagi pula, dunia hujan berkabut diatur oleh dunia Gunung Giok. Mengunjungi Misty Rain World seperti berjalan-jalan di halaman belakang rumah mereka sendiri. Ketika keduanya tiba, sekelompok kecil pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia hujan berkabut sadar kembali dan menyapa keduanya dengan hormat. Mereka telah melihat duo sebelumnya sehingga mereka tidak terbiasa dengan duo tersebut. Salam, Tuan Qiyuming. Salam, Tuan Hesan. Qiyuming dan Hesan mengabaikan salam itu. Sebaliknya, perhatian mereka tertarik oleh sosok ungu di kejauhan, dan mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tingkat 6, pembangkit tenaga tertinggi dunia. Pada saat ini, salah satu pembangkit tenaga listrik tertinggi dari dunia hujan berkabut melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuanku, orang itu baru saja menerobos ke dunia pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia hujan berkabut kita." Qiyuming dan Hesan semakin terkejut saat mendengar kata-kata ini. Mereka menanyai kelompok pembangkit tenaga tertinggi dan mendengarkan spekulasi mereka tentang identitas sosok ungu sebelum mereka mengembalikan perhatian mereka ke sosok ungu di kejauhan dengan ekspresi kagum di wajah mereka. Jika dia benar-benar Duan Lingtian, maka level ke-6 bukanlah akhir baginya. Aku benar-benar tidak percaya dua orang dari dunia penentang dewa selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal. Itu benar, aku mendengar bahwa Tuan Feng sekarang berjaga di luar pagoda melintasi surga, mencegah pusat kekuatan tertinggi tingkat 6 dari dunia segudang dan batas luar memasukinya dan mendapatkan jimat perlindungan surga. Jika memungkinkan, kita harus mencoba berteman dengan Duan Lingtian. Jika kita berhasil, mungkin dia akan mengizinkan kita memasuki Heaven Traversing Pagoda. Dengan itu, kita berdua mungkin bisa mencapai level ke-6 di masa depan. Berteman dengannya, dia bahkan mungkin tidak mau berbicara dengan kita. Duo ini terus menonton Duan Lingtian. Lagi pula, sampai Feng Qingyang, tidak pernah ada pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 6 yang berhasil mencapai tingkat ke-7 setelah jeda dalam sejarah. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Siapa yang tahu jika mereka akan dapat menyaksikan kelahiran pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 lainnya dalam hidup mereka setelah ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat pusaran terus bergolak, gunung-gunung di sekitarnya rata dan sungai-sungai terbalik. Saat terus mendatangkan malapetaka, sosok ungu itu tiba-tiba bangkit. Meskipun dia hanya sedikit lebih tinggi dari rata-rata orang, perasaan tertindas ketika dia berdiri sangat kuat, menekan 5 kekuatan tertinggi di kejauhan. Ketika sosok ungu itu tiba-tiba membuka matanya, energi mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya seperti banjir yang menghancurkan bendungan. Swoosh! Angin mulai bertiup kencang, dan 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi dari dunia hujan berkabut terhempas dengan mudah oleh kekuatan angin. Bahkan 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi dari dunia Gunung Giok hampir tidak bisa tetap berdiri, wajah mereka pucat saat mereka menyaksikan dengan ekspresi kaget dan ketakutan di wajah mereka. Dia menerobos. Di masa lalu, duo ini telah melihat pembangkit tenaga tertinggi tingkat 6 dunia Gunung Giok bertarung dengan pembangkit tenaga tertinggi tingkat 6 lainnya dari Myriad Worlds dan batas luar. Pada saat itu, mereka mengira pembangkit tenaga tertinggi tingkat 6 itu sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan sosok ungu di depan mata mereka,
perbedaan kekuatannya seperti orang dewasa dan anak-anak, perbedaannya terlalu besar. Pada saat yang sama, Duan Lingtian tidak memperhatikan 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi di sekitarnya. Dia tidak khawatir mereka menyerangnya. Lagi pula, tidak mungkin mereka melakukan itu kecuali mereka memiliki keinginan mati. Aku akhirnya mencapai level ini. Duan Lingtian merasakan energinya yang baru berubah dan menemukan bahwa ada perbedaan dunia dibandingkan sebelumnya ketika dia hanyalah dewa tertinggi yang maju. Adapun 5 elemen surgawi, Duan Lingtian mengangkat tangannya, dan 5 garis energi dengan warna berbeda melesat keluar sebelum mengambil bentuk manusia. Ada pria dan wanita, ada yang tua dan ada yang muda. Ini adalah 5 elemen surgawi dalam bentuk manusia mereka. Terima kasih telah memberi kami tubuh. Di masa lalu, 5 elemen surgawi seperti tetua Duan Lingtian dan memperlakukannya sebagai junior. Namun, setelah mendapatkan bentuk manusia mereka sekarang, mereka sangat hormat dan rendah hati saat menghadapinya. Itu tidak mengherankan karena dia sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Dia bukan lagi pemuda di masa lalu, dia sekarang adalah salah satu dari 2 pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 di dunia setelah jeda dalam sejarah. Pada saat ini, suara guntur tiba-tiba terdengar di langit, menarik perhatian semua orang. Setelah itu, pemandangan yang akrab dalam beberapa hari terakhir muncul lagi di langit Myriad Worlds dan Outer Boundary, itu adalah teks surgawi. Selamat kepada Duan Lingtian dari dunia yang menentang dewa. Setelah memasuki alam terlarang dan mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal, dia telah berhasil menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat kedua setelah jeda dalam sejarah, melampaui semua orang suci dan pusat kekuatan tertinggi dunia. Bab 4552 Alam Petir Suci Batas Luar dan Klan Fu Sekte Azure Cloud Saint. Aku akhirnya menyusul tuanku. Duan Lingtian tersenyum tipis saat dia melihat teks surgawi di langit. Kemudian, dia beralih ke 5 elemen surgawi dan berkata, saya tidak membutuhkan kalian semua untuk tinggal bersama saya di masa depan. Kalian semua telah mendapatkan bentuk manusia sehingga sekarang kalian dapat hidup mandiri. Pergi dan jalani hidup kalian sendiri. Ke depan, jika Anda memiliki masalah, saya pasti akan membantu Anda selama itu dalam kemampuan saya dan tidak melanggar prinsip saya. Anda telah bersama saya selama bertahun-tahun sehingga Anda harus jelas tentang prinsip saya. Kalian masing-masing memiliki 3 kesempatan untuk meminta bantuanku. Faktanya, Duan Lingtian tidak memiliki kewajiban untuk membantu 5 elemen surgawi, tetapi dia telah membuat janji seperti itu demi masa lalu. Namun, dia juga khawatir bahwa 5 elemen surgawi akan mencarinya untuk setiap masalah kecil dan mereka akan menerima begitu saja sehingga dia membatasinya masing-masing 3 kali. Tak perlu dikatakan, jika mereka dalam kesulitan, dia masih akan membantu mereka bahkan jika mereka telah menggunakan 3 kesempatan. Lagi pula, dia tidak akan pernah lupa bahwa 5 elemen surgawi telah membantunya dalam perjalanannya ke sini. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, 5 elemen surgawi membungkuk dan berterima kasih padanya. Terima kasih. Duan Lingtian mengangkat tangannya dan berkata, kamu boleh pergi. Setelah 5 elemen surgawi memperoleh bentuk manusia, mereka sekarang memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi, mereka semua relatif kuat. Ditambah dengan bentuk aslinya sebagai 5 elemen surgawi, selama mereka rajin berkultivasi, bukan tidak mungkin mereka tumbuh lebih kuat. Setelah Duan Lingtian berbicara, 4 elemen surgawi dengan cepat pergi, dengan mudah melewati penghalang spasial dengan kekuatan mereka yang kuat dan hanya menyisakan seorang wanita yang tampak lembut. Dia tidak lain adalah World Cleansing Divine Water. Saudari air, Duan Lingtian memandang air surgawi pembersih dunia dengan bingung ketika dia melihat bahwa dia tidak pergi. Air suci pembersih dunia tersenyum dan berkata, saya telah bersama pohon kehidupan surgawi selama bertahun-tahun, dan saya sudah lama terbiasa dengannya. Bagi saya, pohon itu seperti orang tua. Meskipun saya telah memperoleh bentuk manusia, saya tidak memiliki keinginan untuk mengembara di dunia. Sebaliknya, saya ingin terus tinggal dengan pohon kehidupan surgawi. Saya harap Anda akan memenuhi keinginan saya, tuanku. Di masa lalu, World Cleansing Divine Water biasa memanggil Duan Lingtian sebagai Tian kecil. Namun, sekarang, dia memanggilnya dengan hormat sebagai tuanku. Duan Lingtian tidak menyangka World Cleansing Divine Water ingin tinggal. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saudari air, kamu harus terus memanggilku, Tian kecil. Jika kamu ingin tinggal,
maka tinggallah. Pohon kehidupan surgawi di dunia kecil Duan Lingtian terus berdiri tegak. Setelah terobosan Duan Lingtian, telah tumbuh lebih kuat dan berkembang. Sebelumnya, setelah menerobos, dia telah memenuhi keinginan pohon kehidupan surgawi dan menciptakan celah kecil di dunia kecilnya sehingga pohon kehidupan surgawi dapat melihat dunia luar. Aku tidak berani terlalu lancang, kata World Cleansing Divine Water, bagaimanapun, kamu adalah salah satu dari dua orang paling kuat di dunia setelah jeda dalam sejarah. Kamu bukan lagi hanya seorang yang maju dewa tertinggi. Duan Lingtian menghela nafas ke dalam setelah melihat jarak sopan yang ditempatkan oleh World Cleansing Divine Water di antara mereka. Namun, dia tidak memaksa dan mengizinkannya untuk memanggilnya sesuka hatinya. Setelah itu, World Cleansing Divine Water kembali ke dunia kecil Duan Lingtian dan duduk bersila di sebelah pohon kehidupan surgawi. Hanya dalam sekejap, sepertinya pohon kehidupan surgawi telah tumbuh lebih kuat, menyebabkan Duan Lingtian merasa takjub. Setelah itu, Duan Lingtian melihat pembangkit tenaga listrik tertinggi di kejauhan secara diam-diam. 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi dari dunia hujan berkabut berlutut di udara tanpa ragu-ragu. Selamat telah memasuki tingkat ke-7, Tuanku. Selamat, Tuanku. Awalnya, 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi dari Jade Mountain Realm hanya berencana untuk membungkuk dan memberi selamat kepada Duan Lingtian. Namun, karena ketiganya telah berlutut, mereka tidak punya pilihan selain mengikutinya sementara mereka mengutuk ketiganya dalam hati sebagai penjilat. Saya Hesan dari dunia Gunung Giok. Selamat telah mencapai tingkat ke-7, Tuanku. Saya Qiyuming dari dunia Gunung Giok. Selamat telah mencapai tingkat ke-7, Tuanku. 2 pusat kekuatan tertinggi tingkat 5. Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya dan dengan cepat mengkonfirmasi basis kultivasi keduanya, merasa sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia menemukan Jade Mountain World sedikit familiar. Setelah beberapa saat, dia ingat bahwa dunia Gunung Giok adalah salah satu dari 18 dunia tengah dan sama terkenalnya dengan dunia penentang dewa. Dia juga ingat pernah mendengar bahwa dunia hujan berkabut adalah salah satu dunia bawah yang diperintah oleh dunia Gunung Giok. Karena itu, dia tidak lagi bertanya-tanya mengapa 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi dari dunia Gunung Giok ada di sini. Perasaan rumit muncul di hati Duan Lingtian saat dia melihat 2 pembangkit tenaga tertinggi tingkat 5 yang berlutut di depannya. Duo ini adalah pusat kekuatan tertinggi dunia di Myriad Worlds. Status mereka sama dengan Xiao Mubai, salah satu penguasa dunia yang menentang dewa. Di batas luar, status mereka sama dengan demi orang suci seperti Duan Yuwei dari klan Duan yang diperintah oleh Jade Tide Heavenly Mansion di alam petir suci. Apakah itu Xiao Mubai atau Duan Yuwei? Mereka berdua kuat di mata Duan Lingtian di masa lalu. Ketika dia berdiri di depan mereka di masa lalu, dia samar-samar bisa merasakan penindasan. Sekarang kedua orang yang sebanding dengan Xiao Mubai dan Duan Yuwei ini berlutut di depannya dengan hormat, wajar saja jika dia merasa rumit. Perasaan ini semakin kuat ketika dia menyadari bahwa dia dapat dengan mudah membunuh mereka hanya dengan lambaian tangannya. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian melihat duo dari Jade Mountain World dan bertanya tanpa ekspresi, seperti apa situasi di Heaven Traversing Pagoda. Apakah kalian berdua tahu sesuatu? Duo ini sedikit terkejut setelah mendengar ini. Kemudian, salah satu dari mereka menjawab dengan jujur, Tuanku, setelah pagoda melintasi surga muncul, Tuan Feng dari dunia penentang dewa telah berjaga di sana, mencegah pusat kekuatan tertinggi tingkat 6 dari dunia segudang dan batas luar memasuki pagoda. Dia mengatakan bahwa dia akan membunuh siapapun yang berani memasuki pagoda. Karena alasan ini, belum ada yang memasuki pagoda meskipun sudah muncul untuk sementara waktu sekarang. Duan Lingtian sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Ini sesuai harapannya. Dengan temperamen tuannya, dia telah lama berspekulasi bahwa tuannya tidak akan hanya berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa dengan betapa tidak adilnya surga bagi mereka. Seperti yang diharapkan, Tuan tidak berubah sama sekali, dia masih sama. Jika Duan Lingtian berada di posisi Feng Qingyang, dia juga akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, mereka mengandalkan diri mereka sendiri dan masuk ke level ke-7. Sekarang surga pada dasarnya memberikan jalan pintas kepada yang lain, bagaimana dia bisa rela? Surga jelas menargetkan mereka. Setelah beberapa saat, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Duan Lingtian, dan matanya langsung bersinar dengan niat membunuh.
Dia telah memikirkan tentang Sekte Azure Cloud Saint dan klan Fu di alam petir suci batas luar. Ketika Duan Lingtian sudah tenang, dia memutuskan untuk kembali ke dunia penentang dewa terlebih dahulu untuk melihat KR. Setelah itu, dia akan kembali ke alam petir suci di batas luar untuk membalaskan dendam Duan Yuwei. Dia berencana untuk memusnahkan klan Fu yang diperintah oleh Sekte Azure Cloud Saint. Di masa lalu, Demi Saint dari klan Fu telah bergabung dengan dua orang lainnya untuk membunuh Duan Yuwei. Pada saat itu, dia telah bersumpah untuk membalaskan dendamnya begitu dia tumbuh lebih kuat untuk membalas kebaikannya kepadanya. Bab 4553 kembali ke dunia yang menentang dewa. Setelah Duan Lingtian menerobos dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat kedua setelah celah dalam sejarah, semua orang di dunia segudang dan batas luar dibuat sadar akan hal itu berkat teks surgawi. Dekat pagoda melintasi surga yang ditangguhkan di atas laut, Feng Qingyang, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Senyum terlihat di wajahnya ketika dia melihat teks surgawi di langit. Little Tian akhirnya memiliki terobosan. Kami berdua akhirnya adalah pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7, itu akan menyebabkan keributan lain ketika orang mengetahui tentang hubungan kami sebagai guru dan murid. Feng Qingyang secara alami senang bahwa Duan Lingtian sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Mulai sekarang, mereka berdua adalah orang paling kuat di Myriad Worlds dan Outer Boundary. Meskipun Feng Qingyang tahu bahwa Duan Lingtian akan kembali ke dunia penentang dewa terlebih dahulu setelah menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7, dia tidak berencana untuk bertemu Duan Lingtian. Prioritas utamanya sekarang adalah untuk menjaga pagoda melintasi surga dan menghentikan pembangkit tenaga tertinggi tingkat 6 memasuki pagoda. Kami, guru dan murid, melalui begitu banyak kesulitan dan mengandalkan diri kami sendiri untuk sampai ke sini, aku tidak akan membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari jalan pintas yang sengaja disediakan oleh surga untuk menargetkan kami. Kemarahan Feng Qingyang tidak mereda sama sekali. Itulah mengapa dia bertahan dan terus menjaga pagoda melintasi surga, mencegah pembangkit tenaga tertinggi tingkat 6 memasuki pagoda. Faktanya, dia tidak peduli jika pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 lainnya muncul. Jika seseorang berhasil memasuki alam terlarang dan mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal dengan mengandalkan usahanya sendiri seperti dia dan muridnya, dia pasti tidak akan mengeluh. Kemarahannya semua diarahkan ke surga. Menurutnya, karena langit tidak adil, dia akan maju dan menegakkan keadilan. Tian kecil seharusnya tahu bahwa aku di sini, aku ingin tahu apakah dia akan datang setelah kembali ke dunia penentang dewa, pikir Feng Qingyang pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, matanya berkilat dingin di bawah cahaya saat dia melihat ke arah Heaven Traversing Pagoda. Dengan kekuatanku sendiri, akan sulit untuk menghancurkan Heaven Traversing Pagoda. Saat dia datang, kita akan menggabungkan kekuatan dan melihat apakah kita bisa menghancurkannya. Setelah menghancurkan pagoda melintasi surga, Feng Qingyang tidak perlu berjaga-jaga lagi. Yang paling penting, kemungkinan surga dapat menyerangku secara langsung, kalau tidak, berdasarkan bagaimana aku menghentikan orang lain memasuki pagoda, surga pasti sudah melakukan sesuatu padaku jika itu bisa. Sementara itu, karena kehadiran Feng Qingyang, sangat sedikit kekuatan tertinggi dunia dari 3 dunia atas yang berani berlama-lama di dekat pagoda melintasi surga. Namun, mereka tetap tidak menyerah. Mereka berencana memanfaatkan kesempatan itu dan memasuki pagoda untuk mendapatkan jimat perlindungan surga segera setelah Feng Qingyang pergi. Namun, sebelum kesempatan muncul, beberapa bulan setelah mereka kembali ke dunia masing-masing, mereka dikejutkan dengan kemunculan teks surgawi. Orang pertama yang selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal setelah memasuki alam terlarang sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Duan Lingtian dari dunia penentang dewa sekarang menjadi pusat kekuatan tertinggi level 7. Di masa lalu, Feng Qingyang hanyalah dewa tertinggi perantara. Tidak mengherankan bahwa dia dengan cepat masuk ke alam dewa tertinggi tingkat lanjut dan alam pusat kekuatan tertinggi setelah memasuki alam terlarang. Namun, Duan Lingtian adalah tingkat lanjut yang kuat dewa tertinggi dan telah mengabaikan tarikan dari alam kekuatan tertinggi sebelumnya. Dengan demikian, tidak akan mudah baginya untuk masuk ke alam kekuatan tertinggi. Aku benar-benar tidak berharap dia menerobos begitu cepat. Sebelum ini, bahkan tidak ada satu pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 di dunia segudang dan batas luar setelah jeda dalam sejarah. Namun,
sekarang, dua pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 tiba-tiba muncul. Selain itu, keduanya berasal dari dunia yang menentang dewa. Mulai sekarang, tiga dunia atas tidak lebih dari sebuah lelucon. Dunia yang menentang dewa sekarang adalah dunia yang paling kuat. Pusat kekuatan tertinggi dunia dari tiga dunia atas semua memakai ekspresi gelap di wajah mereka saat ini. Di masa lalu, mereka berdiri di puncak Myriad Worlds, memandang rendah semua orang. Sekarang, dua orang yang jauh lebih kuat dari mereka tiba-tiba muncul. Tidak mengherankan jika suasana hati mereka sedang tidak baik. Di matahari terang dunia, Lei Hong mencemooh sambil bergumam dengan dingin, "Aku tidak percaya Feng Qing yang bisa menjaga pagoda melintasi surga selamanya. Selain itu, aku tidak percaya surga akan mengizinkannya melakukan apa yang diinginkannya." Terlepas dari pusat kekuatan tertinggi dunia dari Myriad Worlds, orang suci dari batas luar juga dihentikan oleh Feng Qing yang memasuki pagoda melintasi surga. Menghadapi Feng Qing yang mendominasi dan kuat, mereka hanya bisa mundur dengan patuh. Para orang suci tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka sangat ingin memasuki pagoda melintasi surga. Lagi pula, Feng Qing yang benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika mereka bergabung, mustahil bagi mereka untuk mengalahkannya. Perbedaan kekuatan tidak dapat diatasi. Bagaimana kekuatan mereka bisa dibandingkan dengan seseorang yang selamat dari Fatal Heavenly Tribulation? Para orang suci dari Jade Tide Heavenly Mansion juga berada di antara kelompok orang dari batas luar ini. Ketika mereka melihat teks surgawi, mereka, yang sangat ingin memasuki Heaven Traversing Pagoda, memikirkan tentang hubungan Duan Lingtian dengan Jade Tide Heavenly Mansion. Duan Lingtian telah menembus dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Di masa lalu, dia adalah penjaga istana-istana naga emas Jade Tide Heavenly Mansion kita, kan? Seperti Feng Qing yang, dia juga dari dunia penentang dewa. Aku ingin tahu apakah Feng Qing yang akan mengizinkan kita memasuki pagoda demi Duan Lingtian. Di masa lalu, saya menyaksikan pertarungan antara Duan Lingtian dan orang terkuat di bawah ranah kekuatan tertinggi di rumah surgawi Jade Tide kami. Pada saat itu, saya benar-benar tidak berharap dia datang sejauh ini waktu singkat. Kemajuannya terlalu keterlaluan. Dia sekarang jauh lebih kuat dari kita, orang suci dari rumah surgawi Jade Tide. Pada akhirnya, Xiao Tianqi, Tuan Istana dari Istana Naga Emas Jade Tide Heavenly Mansion, dengan cepat dikirim. Dia diminta untuk berbicara dengan Duan Lingtian atas nama dua orang suci dari rumah surgawi Jade Tide. Xiao Tianqi sangat tidak rela, merasa bahwa permintaan itu agak tidak masuk akal. Namun, dia tidak punya pilihan selain setuju. Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak dapat menjamin itu akan berhasil. Sementara Xiao Tianqi berjalan ke formasi transportasi yang akan membawanya ke dunia penentang dewa, dia menghela nafas dalam hati ketika dia berpikir, aku benar-benar tidak menyangka pemuda itu akan menjadi keberadaan yang menakutkan dalam waktu sesingkat itu, dia sekarang jauh lebih kuat daripada orang suci. Ekspresi yang rumit dapat dilihat di wajah Xiao Tianqi ketika dia berpikir tentang bagaimana pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 seperti Duan Lingtian dapat dengan mudah menghancurkan Jade Tide Heavenly Mansion. Pada saat yang sama, Duan Lingtian telah kembali ke dunia yang menentang dewa. Begitu dia tiba, dia menerima sambutan hangat dari Xiao Mobai dan penguasa dunia penentang dewa lainnya. Tidak hanya cara mereka menyapanya yang berubah, tetapi perlakuan mereka terhadapnya juga berubah. Tuan Duan, salam, Tuan Duan, bab 4554 mulai sekarang, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Di masa lalu, sebelum terobosan Duan Lingtian, dia sangat hormat di depan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saat itu, dia sangat berhati-hati bahkan tidak berani bernapas dengan keras, khawatir menyinggung perasaan mereka. Lagi pula, mereka bisa membunuhnya hanya dengan jentikan jari mereka. Namun, Duan Lingtian bukan lagi orang yang sama dari sebelumnya. Dia sekarang berdiri di puncak setelah menjadi pusat kekuatan tertinggi kedua tingkat 7 dan orang terkuat di dunia segudang dan batas luar setelah celah dalam sejarah seperti tuannya. Faktanya, potensinya untuk tumbuh bahkan lebih tinggi dari Feng Qing yang. Meskipun bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Feng Qing yang juga sangat tinggi, warisan yang dia warisi dari pedang waktu juga sangat membantunya selama perjalanannya. Pedang waktu, bahkan yang terkuat, tidak mencapai tahap ketujuh. Dengan demikian,
Sangat menakjubkan bahwa Feng Qing yang mampu menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 dengan bantuan warisan. Adapun Duan Lingtian, dia mewarisi ingatan Penatua Void, salah satu dari beberapa pembangkit tenaga tertinggi terkuat sebelum jeda dalam sejarah. Dengan itu, wajar jika hanya masalah waktu sebelum dia menjadi sekuat Penatua Void. Meskipun prestasi Duan Lingtian sekarang luar biasa di mata orang lain, dibandingkan dengan Penatua Void, ini baru permulaan. Pada saat ini, Duan Lingtian menyapa Xiao Mubai dan yang lainnya sebelum dia berkata, "Semuanya, saya memiliki urusan yang harus diselesaikan jadi saya akan pergi dulu. Kita akan bertemu lagi di masa depan ketika aku punya waktu." Setelah mengatakan itu, Duan Lingtian menghilang ke udara tipis, menyebabkan yang lain menarik napas dengan tajam. Kecepatan pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7 benar-benar menakutkan. Dia sangat kuat. Tuan Feng tidak menunjukkan kecepatannya saat dia kembali sebelumnya. Meskipun demikian, tidak diragukan lagi dia sama kuatnya. Lagi pula, belum ada yang bisa memasuki Heaven Traversing Pagoda. Hanya dalam waktu singkat, Duan Lingtian telah tiba di klan Xia Tanah Persembahan Surgawi. Dia muncul diam-diam di sebuah halaman di perkebunan klan Xia. Siapa ini? Kemunculan Duan Lingtian yang tiba-tiba membuat khawatir para pelayan di halaman. Namun, ketika mereka melihatnya, ekspresi gembira segera muncul di wajah mereka. Mereka dengan cepat membungkuk padanya dengan hormat. "Ini Tuan Muda kembali. Ini adalah pelayan KR yang melayani KR di masa lalu. Mereka telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan karena itu, mereka dengan mudah mengenali Duan Lingtian." Duan Lingtian mengangguk pada para pelayan dan bertanya, "Apakah seseorang datang untuk merawat KR sebelum ini?" Para pelayan mengangguk. Kehangatan langsung menyelimuti hati Duan Lingtian. Seperti yang diharapkan, tuannya kembali untuk menyelamatkan KR segera setelah tuannya menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7. Setelah itu, Duan Lingtian memasuki ruangan. Dia segera memperluas kesadaran surgawinya dan memeriksa kondisi KR. Memang, teknik pemenjaraan jiwa telah hilang. Namun, jiwanya masih labil. Ini tidak mengherankan karena jiwanya telah dipenjara dan dilukai oleh teknik tersebut selama bertahun-tahun. Jiwanya akan sembuh, tapi butuh waktu. Duan Lingtian berdiri di sisi tempat tidur, dan tatapannya lembut saat dia melihat KR yang tidak sadarkan diri. Dia mengulurkan tangan dan memegang tangannya sambil berkata, "KR, mulai sekarang, tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Jangan khawatir." Duan Lingtian berjongkok dan menatap istrinya yang cantik dengan bingung, dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Dia tidak menyadari bahwa Xia Yu dan Xia Jie, pemimpin klan dan tuan ketiga dari klan Xia, telah tiba dan berdiri di depan pintu. Ekspresi Xia Jie lega sementara Xiao Yu memasang ekspresi rumit di wajahnya. Sekali waktu, Xia Yu tidak menyukai menantu laki-lakinya yang berasal dari tempat kecil. Hanya ketika dia melihat bakat dan kekuatan luar biasa dari pihak lain dan tekad putrinya, dia perlahan-lahan menerima pihak lain. Sekarang, menantu yang dia pandang rendah di masa lalu telah naik begitu tinggi sehingga dia harus menatap menantunya. Bahkan leluhur klan Xia, orang paling kuat di klan, tidak dapat menahan satu langkah pun dari menantu laki-lakinya sekarang. Xia Yu menghela nafas dalam hati. "Suer, matamu lebih cerdas daripada mata ayahmu." Xia Yu dan Xia Jie terus menunggu dalam diam. Mereka tidak berani mengganggu Duan Lingtian dan hanya bisa menunggunya. Faktanya, Duan Lingtian telah menemukan keberadaan keduanya, tetapi dia sama sekali tidak memperhatikan mereka. Lagi pula, mereka bukan ancaman baginya. Bahkan jika mereka, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu takut sama sekali. 3 jam berlalu sebelum Duan Lingtian akhirnya bangkit dan berbalik menghadap dua orang yang berdiri di depan pintu. "Paman ketiga," Duan Lingtian berkata kepada Xia Jie sambil tersenyum. Dia menghormati Xia Jie dengan tulus karena Xia Jie pernah membantunya di masa lalu. Kemudian, dia menoleh ke Xia Yu dan berkata tanpa ekspresi, "Pemimpin klan Xia." Duan Lingtian terus menyebut Xia Yu sebagai pemimpin klan Xia. Dia tidak berencana mengubah cara dia berbicara dengan Xia Yu sampai KR bangun. Dia akan mengikuti keinginan KR setelah itu. Xia Yu juga menyadari hal ini. Dia hanya tersenyum kecut dan tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Xia Jie terkekeh dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan tumbuh begitu kuat, nak. Prestasi Anda melampaui impian terliar saya." Di mata Xia Jie, sudah luar biasa bagi seseorang untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi.
apalagi menjadi salah satu dari dua pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia. Bahkan dalam sejarah klan Xia, pembangkit tenaga listrik tertinggi terkuat hanyalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 4. Paman ketiga, terlepas dari prestasiku, aku masih juniormu, keponakanmu, kata Duan Lingtian. Xia Jie tertawa dan berkata dengan gembira, benar. Jika kamu berani menjadi sombong, aku akan memberitahu Ning Sui untuk memberimu pelajaran saat dia bangun. Duan Lingtian mengobrol dengan Xia Jie beberapa saat lagi sebelum dia berkata, Paman ketiga, ada sesuatu yang harus saya hadiri jadi saya akan pergi dulu. Aku akan kembali dengan KR untuk menemuimu setelah aku selesai. Setelah itu, Duan Lingtian menempatkan KR di dunia kecilnya dan meninggalkan klan Xia. Dunia kecil Duan Lingtian berkembang pesat sekarang. Pohon kehidupan surgawi bersinar dengan cahaya lembut, dan dunia kecil dipenuhi dengan energi vitalitas. Selain itu, dengan hadirnya air suci pembersih dunia, dunia kecil juga memiliki sumber air yang tidak ada habisnya. KR, mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Di masa lalu, Duan Lingtian tidak berani membiarkan KR tinggal di dunia kecilnya karena dia khawatir dia akan membahayakan KR. Namun, dia tidak memiliki kekhawatiran seperti itu sekarang. Saat ini, selama surga tidak bisa menyerangnya secara langsung, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhnya. Selain itu, dengan tuannya yang menjaga Heaven Traversing Pagoda, tidak mungkin pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 lainnya akan lahir. Ketika Duan Lingtian meninggalkan dunia penentang dewa, matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia bergumam pada dirinya sendiri, selanjutnya, aku akan pergi ke alam petir suci di batas luar, Saudari Wei, akhirnya aku akan membalaskan dendamu. Bab 4555 Klan Fu. Setelah kembali ke batas luar, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Pola pikirnya sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat itu, ketika dia baru saja tiba, dia merasa seolah-olah dia terus-menerus berjalan di atas es tipis, khawatir dia akan bertemu dengan kekuatan tertinggi yang jahat yang mungkin membunuhnya. Meskipun dia selamat pada akhirnya, dia hampir mati. Iblis merah dari Bukit Iblis Merah. Sampai saat ini, Duan Lingtian tidak lupa bagaimana dia tersesat ke Crimson Demon Ridge saat dia pertama kali tiba. Pada saat itu, dia telah dipenjara oleh penyihir merah, kekuatan tertinggi. Iblis merah telah memenjarakan banyak orang saat itu, berharap menemukan tubuh yang cocok untuk dimiliki di antara para tahanan. Ini karena dia tidak yakin dia akan mampu bertahan dari kesengsaraan surgawi sekali dalam 10.000 tahun yang akan datang. Dia ingin menghindari kesengsaraan surgawi dengan merasuki tubuh lain menggunakan teknik unik klannya. Tunggu, aku hampir lupa tentang itu. Duan Lingtian diingatkan tentang token yang dia terima saat memikirkan tentang iblis merah. Saat dia dipenjara oleh penyihir merah dan dipaksa untuk menjalani berbagai ujian, dia berkenalan dengan Wang Yiyuan. Sebelum Wang Yiyuan meninggal, Wang Yiyuan memberinya tanda bulat dan memintanya untuk menjaga saudara perempuannya. Kemudian, setelah melarikan diri, dia mencari adik perempuan Wang Yiyuan dan membantu Wang Yiyuan memenuhi keinginan terakhirnya. Token itu adalah kunci ke Realm of Origin yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 5, seorang demi-saint, dan ada roh yang hidup di dalam token itu. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian berkata kepada roh di token, saya telah menembus ranah pembangkit tenaga listrik tertinggi sekarang. Apakah Realm of Origin diciptakan oleh mantan tuanmu? Atau apakah Realm of Origin diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi sebelum celah dalam sejarah dan ditemukan oleh mantan tuanmu? Duan Lingtian pernah ke Realm of Origin sebelumnya, dan dia tahu satu atau dua hal tentang itu. Dia tahu bahwa Realms of Origins hanya dapat diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi sebelum celah dalam sejarah. Setelah mendengarkan roh tersebut, Duan Lingtian menemukan bahwa token tersebut tidak memegang kunci ke alam asal, tetapi alam yang mandiri. Sang pencipta adalah pembangkit tenaga tertinggi dunia yang akan segera terjadi, dan ada banyak pertemuan kebetulan di dunia independen. Sayangnya, ranah independen tidak berguna baginya sekarang. Bagaimanapun, dia sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Bagaimana ranah independen dari pembangkit tenaga tertinggi tingkat 5 bisa berguna baginya? Bahkan jika alam berisi harta yang tidak dia miliki, dengan kekuatannya sekarang, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, aku akan pergi dan melihat-lihat ketika aku punya waktu, mungkin, ada hal-hal berguna di sana untuk yang lain.
Adapun roh dari token melingkar, itu telah berbicara dengan pohon kehidupan surgawi dan air surgawi pembersih dunia. Karena itu, diketahui bahwa Duan Lingtian sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7. Dengan demikian, ia tahu bahwa Duan Lingtian mungkin tidak tertarik pada hal-hal yang ditinggalkan oleh mantan tuannya. Roh token menghela nafas ke dalam. Diperkirakan bahwa mantan tuannya mungkin tidak menyangka bahwa warisannya akan ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Itu adalah level yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh mantan tuannya untuk dicapai di masa lalu. Klan Fu adalah peringkat demi Santo yang diperintah oleh Sekte Azure Cloud Saint di alam petir suci batas luar. Itu dianggap sebagai kekuatan demi Santo peringkat biasa di antara banyak pasukan demi Santo peringkat di bawah Sekte Azure Cloud Saint. Karena alasan itu, Klan Fu tidak banyak hadir. Namun, beberapa tahun yang lalu, Klan Fu menjadi salah satu pasukan peringkat demi Santo terkuat yang diperintah oleh Sekte Azure Cloud Saint karena klan tersebut mendapatkan demi Saint kedua yang bernama Fu Liangyu. Saat ini, Duan Lingtian tiba di wilayah Sekte Azure Cloud Saint di alam petir suci. Setelah bertanya-tanya, dia juga mengetahui bahwa ada 2,5 orang suci di Klan Fu sekarang. Fu Liangyu, nama ini terdengar familiar. Setelah beberapa saat, kesadaran muncul di Duan Lingtian. Aku ingat sekarang, Fu Liangyu adalah orang yang kutemui di lokasi transportasi di wilayah Sekte Azure Cloud Saint setelah aku kembali dari dunia penentang dewa bersama saudari Wei. Pada saat ini, Duan Lingtian dapat dengan jelas mengingat ekspresi gelap di wajah Fu Liangyu ketika Fu Liangyu datang untuk menyapa Duan Yuwei. Fu Liangyu memainkan peran besar dalam kematian Duan Yuwei. Lagi pula, Fu Liangyu adalah orang yang memperingatkan demi Saint dari klan Fu pada saat kehadiran Duan Yuwei. Selanjutnya, demi Saint dari klan Fu bergabung dengan 2 orang dan memburu Duan Yuwei sebelum membunuhnya. Tanpa Fu Liangyu, demi Saint dari klan Fu tidak akan tahu bahwa Duan Yuwei sama sekali berada di wilayah Sekte Azure Cloud Saint. Saudari Wei dibunuh oleh demi Saint dari klan Fu Anda, tapi sepertinya Anda telah berkembang selama ini dan bahkan menjadi demi Saint. Mata Duan Lingtian bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Duan Lingtian hendak menanyakan arah ke klan Fu ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang di restoran tempat dia mengatakan bahwa dia melihat tuan muda klan Fu memasuki sebuah ruangan di lantai atas. Ini bagus. Saya menemukan seseorang untuk memimpin jalan bagi saya. Sebentar lagi, ledakan, pintu ke kamar pribadi diledakkan terbuka, mengejutkan beberapa orang di dalamnya. Ekspresi beberapa anak muda yang duduk mengelilingi meja agak tidak sedap dipandang saat ini. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka bangkit dan menatap Duan Lingtian yang berpakaian ungu, yang masuk ke ruangan dengan acuh tak acuh, sambil bertanya, "Siapa kamu? Apakah Anda memiliki keinginan mati?" Terlepas dari ketidakpedulian Duan Lingtian, sedikit niat membunuh bisa terlihat di matanya saat ini. Dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang di ruangan itu saat dia bertanya, "Siapa di antara kalian yang berasal dari klan Fu?" Pria muda yang berdiri sebelumnya memandang Duan Lingtian dengan tatapan membunuh ketika dia melihat betapa sombongnya Duan Lingtian. Dia membentak, "Betapa sombongnya! Anu, bunuh dia!" Selanjutnya, seorang wanita tua berjubah hijau berkata sebelum bergerak, "Ya, Tuan Muda." Wanita tua itu menyapu ke arah Duan Lingtian dengan percaya diri. Dia bahkan tidak repot-repot menyelidiki Duan Lingtian dengan kesadaran surgawinya. Meskipun dia bukan salah satu dewa tertinggi yang paling kuat, kekuatannya masih di atas rata-rata. Menurutnya, Duan Lingtian paling banyak adalah dewa tertinggi yang maju dan tidak mungkin Duan Lingtian lebih kuat darinya. Apalagi dia berasal dari klan Fu. Restoran ini dimiliki oleh sebuah kekuatan di bawah klan Fu. Karena itu, dia tidak merasa memiliki sesuatu yang perlu ditakutkan. Ketika wanita tua itu mendekati Duan Lingtian, seberkas cahaya abu-abu keluar dari mata Duan Lingtian, meninggalkan air mata spasial di belakangnya. Ketika mendarat di wanita tua itu, dia langsung berubah menjadi debu dan menghilang ke udara tipis. Kemudian, Duan Lingtian bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang berasal dari klan Fu?" Kali ini, orang-orang di ruangan itu benar-benar kehilangan kesombongan. Adapun pemuda yang memerintahkan wanita tua itu untuk bergerak, dia ketakutan. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar saat dia berseru, "Ah, sebuah pembangkit tenaga listrik tertinggi." Pada saat yang sama, orang lain merasakan tekanan besar dari kesadaran surgawi Duan Lingtian, dan mereka dengan cepat berlutut.
Salah satu dari mereka tidak ragu sama sekali dan dengan tegas mengkhianati pemuda itu. Senior, dia dari klan Fu. Namanya Fu Hui. Itu benar, senior, dia satu-satunya dari klan Fu di antara kita. Meskipun orang-orang ini memiliki kekuatan tertinggi di pasukannya masing-masing, mereka jarang berhubungan dengan kekuatan tertinggi. Status mereka di pasukan masing-masing tidak tinggi. Ada kemungkinan pembangkit tenaga listrik tertinggi mereka akan mengambil risiko menyinggung pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya untuk mereka. Adapun Fu Hui, kakeknya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, tapi dia hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 1. Tidak hanya itu, dia juga terluka beberapa tahun yang lalu dan masih dalam masa pemulihan. Bab 4556 Fu Liangming, demi Saint Klan Fu. Klan Fu adalah klan yang terkenal dan kuat. Klan itu tidak hanya terkenal di wilayah Sekte Azure Cloud Saint, tetapi juga terkenal di alam petir suci. Lagi pula, klan Fu bukan hanya klan demi Saint peringkat, tapi itu adalah kekuatan demi Saint peringkat yang paling kuat setelah demi Saint lainnya muncul di klan. Jarang bagi pasukan demi Santo peringkat untuk memiliki 2,5 orang suci pada saat yang sama dalam sejarah Sekte Azure Cloud Saint. Salah satu demi Saints dari klan Fu, Fu Liangming, juga terkenal selama bertahun-tahun. Dia adalah salah satu demi orang suci yang paling kuat di petir suci dan bahkan batas luar. Fu Liangyu, saudara laki-laki Fu Liangming, juga mengikuti jejak Fu Liangming. Dengan bantuan Fu Liangming, dia berhasil menjadi setengah orang suci beberapa tahun yang lalu. Di dalam restoran, sementara teman-teman Fu Hui panik, meski ketakutan, Fu Hui memaksa dirinya untuk tenang. Dia melihat sosok berpakaian ungu di depannya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Tuan, mengapa Anda mencari orang-orang dari klan Fu?" "Meskipun saya bukan anggota inti dari klan Fu, sesepuh saya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Fu." Pada saat yang sama, Fu Hui berpikir dalam hati, apa hebatnya kekuatan tertinggi. Kakek saya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi juga. Sebelum Duan Lingtian berbicara, Fu Hui terus berkata, "Karena kamu tahu klan Fu, kamu juga harus tahu bahwa klan Fu sekarang memiliki 2 orang suci, kan? Namun, saya pikir Anda tidak harus tahu ini. Kalau tidak, kamu tidak akan berani membunuh pelayanku." Menurut pendapat Fu Hui, Duan Lingtian kemungkinan besar bukan dari batas luar dan merupakan pengunjung dari Myriad Worlds. Dia menyimpulkan bahwa Duan Lingtian tidak mengetahui sejauh mana kekuatan klan Fu di wilayah Sekte Azure Cloud Saint. Tidak butuh waktu lama sebelum Fu Hui menyadari bahwa ekspresi Duan Lingtian tetap sama bahkan setelah mengetahui bahwa ada 2,5 orang suci di klan Fu. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah dia pura-pura bodoh atau dia tidak tahu apa itu demi orang suci. Setelah beberapa saat, Fu Hui bertanya dengan cemberut, "Apakah kamu bukan penduduk asli dari batas luar? Apakah Anda dari Myriad Worlds?" Duan Lingtian sedikit mengernyitkan alisnya setelah mendengar kata-kata ini. Dia balik bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Pada saat yang sama, Duan Lingtian bertanya-tanya apakah Fu Hui mengenalinya. Namun, di saat berikutnya, dia menepis kemungkinan ini. Lagi pula, dia belum pernah bertemu Fu Hui sebelumnya sampai hari ini. Satu-satunya orang yang dia temui adalah Fu Liangyu ketika dia kembali dari dunia penentang dewa bersama Duan Yuwei. Saat itu, Fu Liangyu belum menjadi setengah orang suci. Pada saat ini, Fu Hui mencemooh dan berkata dengan dingin, "Jika kamu berasal dari batas luar, kamu akan tahu apa arti demi orang suci." Duan Lingtian sedikit mengangkat alis. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa Fu Hui berasumsi bahwa orang-orang dari Myriad Worlds tidak tahu bahwa demi Sains adalah pembangkit tenaga tertinggi dunia yang akan segera terjadi. Fu Hui terus berkata dengan bangga, "Demi Sains adalah apa yang oleh Myriad Worlds disebut sebagai pusat kekuatan tertinggi dunia yang akan segera terjadi. Sekarang setelah Anda tahu, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda mengerti sekarang seberapa kuat klan Fu itu?" Fu Hui menatap Duan Lingtian, berharap melihat ekspresi panik di wajah Duan Lingtian. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk kecewa. Duan Lingtian tetap acuh tak acuh bahkan setelah mendengarkan kata-katanya. "Apa yang salah? Apa kau takut setengah mati?" Fu Hui bertanya sambil mencibir setelah melihat kurangnya reaksi Duan Lingtian. Menurutnya, pusat kekuatan tertinggi dunia yang akan segera terjadi, atau pembangkit tenaga tertinggi level 5, harus sangat kuat di mata udik di depannya.
Fu Hui tahu orang suci dan orang-orang dari pasukan peringkat suci jauh lebih kuat daripada klan Fu. Namun, dia tidak hanya yakin bahwa Duan Lingtian bukan seorang setengah orang suci, tetapi dia juga yakin bahwa Duan Lingtian bukan seorang orang suci atau dari pasukan berpangkat suci. Tak perlu dikatakan, meskipun dia menyadari keberadaan dua pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 yang melampaui orang suci dan pembangkit tenaga tertinggi dunia, bahkan tidak terpikir olehnya bahwa orang di depannya adalah salah satu dari dua makhluk terkuat di dunia. Ini wajar karena dia tidak berpikir dua makhluk terkuat di dunia memiliki hubungan dengan klan Fu. Kalau tidak, klan Fu akan membual tentang itu. Dia juga tidak berpikir bahwa klan Fu akan bermusuhan dengan dua makhluk terkuat di dunia. Lagi pula, klan Fu bahkan tidak berani memprovokasi orang suci. Sementara itu, Duan Lingtian sedikit tersenyum. Sebelumnya, dia sedikit terkejut ketika Fu Hui menebak dengan benar bahwa dia berasal dari Myriad Worlds. Dia bahkan sempat bertanya-tanya bagaimana Fu Hui tahu. Dia berkata, "Jadi Anda pikir saya tidak menyadari bahwa pusat kekuatan tertinggi dunia yang akan datang disebut demi orang suci?" Kemudian, Duan Lingtian tidak memberi Fu Hui kesempatan untuk berbicara sebelum dia berkata dengan tidak sabar, "Baiklah, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Bawa aku ke klan Fu. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke akhirat untuk menemani pelayanmu." Setelah itu, Duan Lingtian melambaikan tangannya, dan aliran energi melonjak ke arah Fu Hui sebelum dia dan Fu Hui menghilang di depan mata semua orang hanya dalam sekejap mata. Dia telah menggunakan kedalaman teleportasinya. Dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, mudah baginya untuk membawa orang lain bersamanya saat dia berteleportasi. Meskipun demikian, berteleportasi dengan orang lain masih sangat terbatas dibandingkan dengan berteleportasi sendirian. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian akhirnya muncul di atas kota dengan membawa Fu Hui yang pucat. Pada saat ini, ekspresi bingung dapat dilihat di wajah Fu Hui saat dia bertanya-tanya dalam hati, karena dia tahu bahwa demi orang suci adalah pembangkit tenaga tertinggi tingkat 5, mengapa dia tidak takut? Mengapa dia tidak takut pada klan Fu kita yang memiliki dua demi orang suci? Perasaan firasat muncul di hati Fu Hui saat dia bertanya dengan suara bergetar, "Tuan, siapa kamu?" Sebelumnya, Fu Hui berasumsi bahwa kurangnya reaksi Duan Lingtian disebabkan oleh ketakutannya. Namun, dia bukan orang bodoh. Pada saat ini, dia tahu bahwa reaksi Duan Lingtian bukan karena rasa takut, itu lebih seperti Duan Lingtian acuh tak acuh. Duan Lingtian tidak menanggapi pertanyaan Fu Hui. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, "Di mana klan Fu? Pimpin aku ke sana." Fu Hui merasa merinding saat mendengar kata-kata ini. Tidak sulit baginya untuk memimpin Duan Lingtian ke klan Fu. Namun, dia takut akan konsekuensinya. Dia khawatir dia akan dihukum oleh klan Fu setelah Duan Lingtian pergi. Sekalipun ayahnya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, kakeknya tidak akan bisa menyelamatkannya saat itu. Selain dua demi orang suci, klan Fu juga memiliki banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi. Meski jumlahnya tidak melebihi 100, masih ada puluhan. Kakeknya hanyalah salah satu dari banyak kekuatan tertinggi di klan Fu, dan kakeknya, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 1, juga berada di peringkat paling bawah di klan Fu. "Tuan, jika saya membawa Anda ke sana, bisakah Anda membiarkan saya pergi sebelum kita memasuki tanah klan?" Fu Hui bertanya dengan getir. Dia benar-benar tidak ingin menjadi pengkhianat. "Berhenti bicara omong kosong, atau aku akan mengirimmu untuk menemani pelayanmu," Duan Lingtian berkata dengan tidak sabar dengan tatapan dingin. Fu Hui bergidik ketakutan sebelum dia buru-buru menunjuk ke suatu arah dan berkata, Di sana, klan Fu ada di sana." "Lupakan, lebih baik mati lebih lambat dari sebelumnya," pikir Fu Hui dalam hati sambil menghela nafas dalam hati. Bab 4557 membunuh demi Sein hanya dengan satu serangan. Dengan Fu Hui memimpin, Duan Lingtian dengan cepat tiba di klan Fu. Klan Fu, klan demi Sein peringkat di wilayah Azure Cloud Sein Sekte, memiliki perkebunan yang sangat besar. Itu bahkan lebih besar dari klan Duan di Jadetide Heavenly Mansion yang pernah diikuti oleh Duan Lingtian. Duan Lingtian menatap klan Fu dengan dingin dan mendengus pelan. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Fu Hui, dia berteleportasi ke perkebunan klan Fu, dengan mudah melewati formasi penjaga klan Fu, dan muncul di langit di atas perkebunan. Setelah itu, dia berkata, "Fu Liangming, Fu Liangyu, keluarlah." Selanjutnya,
Energi menakutkan melonjak keluar dari tubuh Duan Lingtian dan menyapu klan Fu ke segala arah. Formasi penjaga klan Fu segera dipicu, dan penghalang pertahanan yang kuat bangkit untuk menghentikan energi menakutkan Duan Lingtian. Namun, ledakan, serangkaian ledakan menggelegar yang terdengar seolah-olah langit runtuh berdering di udara ketika formasi penjaga klan Fu dihancurkan oleh Duan Lingtian hanya dengan serangan. Dihadapkan dengan energi menakutkan Duan Lingtian, formasi tampak rentan dan tidak berguna. Energi Duan Lingtian terus mengamuk, dan hanya dalam waktu singkat, tanah milik klan Fu hampir seluruhnya rata dengan tanah. Teriakan menyakitkan dan ratapan sedih terdengar di udara saat anggota klan Fu yang lebih lemah terbunuh seperti semut. Anggota yang lebih kuat berhasil lolos dari kematian, tetapi mereka juga sangat lemah. Itu pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia bukan hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi biasa. Beberapa pembangkit tenaga tertinggi yang lebih kuat dari klan Fu melindungi anggota klan sebelum mereka dengan cepat naik ke langit dan terbang menuju Duan Lingtian. Satu persatu, mereka mengepung Duan Lingtian dan memelototinya. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat melihat sedikit ketakutan di mata mereka. Ketakutan mereka tidak datang dari menyaksikan kekuatan destruktif Duan Lingtian, itu berasal dari kata-kata Duan Lingtian sebelumnya. Dia telah meminta Fu Liangming dan Fu Liangyu, dua demi orang suci klan Fu, untuk keluar dengan cara yang begitu santai, jelas bahwa dia setidaknya sekuat keduanya. Siapa kamu? Mata Duan Lingtian menyapu selusin atau lebih pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia tidak melihat Fu Liangyu, yang pernah dia temui, dan menilai dari aura orang-orang ini, Fu Liangming juga tidak ada. Lagi pula, yang terkuat di antara orang-orang ini hanyalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 4. Mereka tidak ada di sini. Setelah beberapa saat, suara suram terdengar dari kedalaman tanah klan Fu. Siapa kamu? Bagaimana klan Fu menyinggungmu? Setelah itu, sesosok familiar muncul di depan Duan Lingtian. Dia telah bertemu orang ini ketika dia kembali ke alam petir suci batas luar dari dunia penentang dewa bersama Duan Yuwei. Pihak lainnya adalah Fu Liangyu, adik laki-laki Fu Liangming. Dia menduga bahwa kemungkinan besar Fu Liangyu adalah orang yang membocorkan keberadaan Duan Yuwei kepada Fu Liangming. Akibatnya, Fu Liangming, bersama dengan beberapa demi orang suci, berhasil menemukan Duan Yuwei dan membunuhnya. Hanya beberapa tahun telah berlalu sejak saat itu sehingga penampilan Fu Liangyu tidak berubah. Namun, temperamennya telah sangat berubah. Dia sekarang memancarkan aura seseorang dengan status tinggi, seperti seorang raja yang memandang rendah dunia. Saat ini, dia tidak mengenali Duan Lingtian. Lagi pula, di masa lalu, semua perhatiannya terfokus pada Duan Yuwei, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Duan Lingtian. Namun, melihat Duan Lingtian cukup berani untuk membobol klan Fu dan membunuh anggota klan tanpa pandang bulu, dia tentu saja tidak meremehkan Duan Lingtian. Selain itu, Duan Lingtian juga sangat tenang saat menghadapinya, seorang demi Sein. Dia secara alami tahu bahwa Duan Lingtian setidaknya adalah seorang demi Sein karena Duan Lingtian berani memprovokasi dia dan saudaranya. Saat ini, Duan Lingtian tersenyum dan berkata dengan dingin, Fu Liangyu, aku sudah tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, tapi kamu sudah melupakanku. Kau cukup pelupa, apakah saya mengenal Anda? Fu Liangyu bertanya dengan cemberut. Berdasarkan kata-kata pihak lain, sepertinya mereka pernah bertemu sebelumnya. Karena kamu tidak ingat, kamu tidak perlu mencoba dan mengingat pertemuan kita, kata Duan Lingtian tanpa ekspresi, bahkan jika kamu ingat, itu tidak berguna. Lagi pula, Anda akan segera mati. Begitu suara Duan Lingtian jatuh, cahaya cemerlang keluar dari tubuh Duan Lingtian seperti bintang jatuh. Sebelum Fu Liangyu bisa bereaksi, cahaya sudah mendarat di tubuhnya. Ekspresi Fu Liangyu berubah drastis. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, matanya redup dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi abu yang dihamburkan oleh angin. Begitu saja, seorang demi Sein terbunuh. Dia bahkan tidak meninggalkan mayat. Selama seluruh proses, Duan Lingtian tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, awan gelap di langit di atas tanah klan Fu menghilang dan digantikan oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Petir menyambar di langit, dan suara guntur terdengar di udara diikuti dengan teriakan yang tidak wajar. Setelah itu, darah mulai turun dari langit. Di kejauhan, banyak tokoh naik ke langit, tertarik dan terkejut dengan fenomena di atas tanah milik klan Fu.
Seorang demi Sein meninggal. Cahaya keemasan itu, sepertinya pihak lain memahami hukum logam. Berdasarkan lokasi fenomena, seorang demi Sein yang memahami hukum logam, itu pasti Fu Liangyu, demi Sein baru di klan Fu. Fu Liangyu sudah mati. Surga, ini baru beberapa tahun, tapi demi Sein lain mati di wilayah Azure Cloud Sein Sekte lagi. Seorang demi Sein yang memahami hukum kehidupan meninggal beberapa tahun yang lalu, kan? Kematian demi Sein dari klan Fu secara alami menimbulkan keributan. Bahkan Sekte Azure Cloud Sein tidak berbeda. Fu Liangyu, demi Sein kedua dari klan Fu, meninggal. Tidak peduli apa, klan Fu diatur oleh Sekte Azure Cloud Sein kami. Membunuh Fu Liangyu tanpa memberitahu Sekte Azure Cloud Sein kami adalah tanda tidak hormat. Ayo pergi ke klan Fu dan lihat-lihat. Di mana Fu Liangming saat Fu Liangyu meninggal? Siapa pelakunya? Tidak butuh waktu lama sebelum sekelompok orang meninggalkan Sekte Azure Cloud Sein untuk klan Fu. Di suatu tempat di klan Fu, seorang lelaki tua yang berkultivasi tertutup, berharap untuk memasuki alam orang suci, terbangun. Dia tidak menyembunyikan kemarahannya saat dia berkata kepada orang yang membangunkannya, "Siapa yang berani menggangguku saat aku berkultivasi tertutup? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mencari saudaraku dan tidak menggangguku kecuali klan Fu menghadapi ancaman pemusnahan?" Pada saat ini, seseorang berkata dari luar, "Leluhur hebat. Itu, leluhur kedua sudah mati, klan membutuhkanmu sekarang, leluhur agung." Ekspresi Fu Liangming berubah menjadi kaget dan tidak percaya hanya dalam sekejap mata ketika dia mendengar bahwa adik laki-lakinya, Fu Liangyu, telah meninggal. Bagaimana ini mungkin? Fu Liangming meninggalkan ruangan dan menanyai orang di luar. Kemudian, dia pergi seperti embusan angin. "Siapa kamu? Mengapa kamu membunuh saudaraku?" Suara Fu Liangming, yang dipenuhi dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bergema di seluruh tanah klan Fu. Bab 4558, Para Orang Suci Demi dari Sekte Azure Cloud Sein. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan yang menyilaukan mulai meredup. Namun, darah terus menghujani klan Fu. Sosok emas tembus pandang yang menjulang di langit akhirnya jatuh ke tanah setelah tangisan yang tidak wajar mereda. Sementara itu, anggota klan Fu yang masih hidup, termasuk pembangkit tenaga listrik tertinggi, merasa merinding. Nenek moyang meninggal. Nenek moyangnya adalah seorang demi Sein, tapi dia terbunuh begitu cepat. Siapa si orang itu? Apakah dia seorang suci? Dia pasti orang suci. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi sangat kuat? Ketakutan di hati setiap orang semakin kuat saat mereka melihat sosok berpakaian ungu di langit. Mereka bertanya-tanya tentang identitasnya dan alasan dia menyerang klan Fu dan membunuh Fu Liangyu, orang suci kedua dari klan Fu. Tak lama kemudian, mereka tersadar kembali oleh suara marah yang bergema di tanah milik klan Fu. Mereka secara alami tahu bahwa suara itu milik Fu Liangming, setengah Sein dan Great Ancestor dari klan Fu. Leluhur hebat ada di sini. Mata banyak orang langsung berbinar, dan ekspresi penuh harapan terlihat di wajah mereka. Namun, banyak juga yang ekspresinya tetap suram. Lagi pula, musuh terlalu kuat, musuh membunuh Fu Liangyu, seorang demi Sein, hanya dengan serangan. Mirip dengan Fu Liangyu, Fu Liangming juga seorang demi Sein. Meski Fu Liangming jauh lebih kuat dari Fu Liangyu, Fu Liangming tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Fu Liangyu, apalagi membunuh Fu Liangyu hanya dengan satu serangan. Dari sini saja, dapat dilihat bahwa musuh sangat kuat. Fu Liangming. Duan Lingtian memandang pria tua yang baru saja muncul itu dengan tenang. Tidak sulit baginya untuk menebak identitas lelaki tua itu berdasarkan kata-kata lelaki tua itu. Selain itu, lelaki tua itu terlihat agak mirip dengan Fu Liangyu, tetapi auranya jauh lebih mendominasi daripada Fu Liangyu. Dia yakin bahwa lelaki tua itu adalah Fu Liangming, demi Sein yang terkenal dari klan Fu. Yang terpenting, Fu Liangming adalah salah satu orang yang membunuh Duan Yuwei yang memperlakukannya sebagai adik laki-laki. Menghadapi Duan Lingtian, Fu Liangming dengan paksa menekan amarahnya dan niat membunuhnya sebelum dia bertanya, "Tuan, bagaimana klan Fu menyinggung Anda? Apakah saudara laki-laki saya dan saya menyinggung Anda?" Saat ini, Fu Liangming sudah tenang dan memikirkan semuanya. Karena musuh dengan mudah membunuh saudaranya, dia tidak ragu bahwa musuhnya luar biasa. Paling tidak, musuhnya adalah orang suci. Sementara itu, Duan Lingtian terkekeh mendengar kata-kata Fu Liangming. Lalu,
dia berkata sambil mencibir, "Kamu Fu Liangming, kan? Apakah Anda ingat membunuh demi Shen Duan beberapa tahun yang lalu?" Meskipun akan mudah bagi Duan Lingtian untuk membunuh Fu Liangming yang jauh lebih kuat dari Fu Liangyu, dia tidak langsung membunuh Fu Liangming seperti yang dia lakukan pada Fu Liangyu. Dia masih menginginkan informasi dari Fu Liangming. Lagi pula, Fu Liangming bukan satu-satunya yang bertanggung jawab atas Duan Yu. Kematian Wei, demi Shen Duan. Fu Liangming sempat tertegun mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ketika dia sadar kembali, ekspresinya segera berubah. Ketakutan di matanya semakin kuat saat dia melihat ke arah Duan Lingtian. Dia tidak menyangka Duan Lingtian datang karena Duan Yuwei, yang dia bunuh beberapa tahun lalu. Kamu, apakah kamu datang karena dia? Sebelumnya, Fu Liangyu telah memberitahu Fu Liangming tentang kedatangan Duan Yuwei di wilayah Sekte Azure Cloud Saint. Fu Liangyu tahu Fu Liangming memiliki dendam terhadap Duan Yuwei. Pada saat itu, Fu Liangming dengan cepat menghubungi dua demi orang suci, dan ketiganya bergabung untuk membunuh Duan Yuwei. Ketakutan terus menyebar di hati Fu Liangming semakin dia memikirkan masalah ini. Jelas sekarang bahwa musuh membunuh begitu banyak orang di klan Fu, termasuk adik laki-lakinya, karena Duan Yuwei. Bagaimana ini mungkin? Kapan Duan Yuwei mengenal orang yang begitu kuat? Santo, tunggu, bagaimana dia tahu bahwa aku membunuh Duan Yuwei? Semakin banyak pertanyaan muncul di benak Fu Liangming saat ini. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Fu Liangming membunuh Duan Yuwei. Dia juga sangat berhati-hati untuk memastikan berita itu tidak menyebar. Lagi pula, tindakannya mungkin memancing kemarahan Jade Tide Heavenly Mansion, yang setara dengan Sekte Azure Cloud Saint. Tidak peduli apa, klan Duan, klan setengah Santo, diperintah oleh Jade Tide Heavenly Mansion. Fu Liangming berspekulasi dalam hati, tidak mungkin pesan Duan Yuwei meninggalkan wilayah Sekte Azure Cloud Saint pada saat itu. Kecuali, orang lain berada di wilayah Sekte Azure Cloud Saint pada waktu itu dan menerima pesannya. Mungkin, orang di depan saya ini ada di sana pada waktu itu, atau apakah dia mempelajarinya dari orang yang ada di sana pada waktu itu. Bagaimanapun, mengapa dia menunggu sampai sekarang untuk menyerang klan Fu? Mungkin, orang ini juga hanya setengah orang suci ketika Duan Yuwei meninggal. Mungkin, dia baru menjadi orang suci baru-baru ini. Itu sebabnya dia baru datang sekarang untuk membalaskan dendam Duan Yuwei. Semakin Fu Liangming memikirkan hal ini, semakin dia merasa bahwa dia benar. Bagaimanapun, dia tahu musuh sangat kuat, dia dan klan Fu bukanlah tandingan musuh. Karena itu, dia hanya bisa berbohong seperti seorang pengecut, tidak peduli apa, dia tidak bisa mengakui bahwa dia ada hubungannya dengan kematian Duan Yuwei. Setelah mengambil keputusan, Fu Liangming mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, saya tidak mengerti. Memang, saya memiliki beberapa konflik dengan demi Shen Duan, tetapi saya tidak ada hubungannya dengan kematiannya. Apakah ada kesalahpahaman? Apakah Anda salah mengira saya sebagai orang lain?" Salah paham, kesalahan. Duan Lingtian mengangkat alis. Secara alami, dia tahu bahwa Fu Liangming berpura-pura. Dengan hanya berpikir, dia mengangkat tangannya, dengan mudah menahan Fu Liangming. Sungguh kekuatan yang kuat. Fu Liangming mencoba berjuang untuk membebaskan dirinya, tetapi sia-sia. Dia melihat sosok ungu di depannya, tidak lagi menyembunyikan rasa takut di hatinya. Pada saat ini, dia yakin bahwa musuhnya adalah seorang suci. Duan Lingtian berkata dengan nada membunuh, "Aku tahu kamu bergabung dengan orang lain untuk membunuh demi Shen Duan. Beri aku nama orang-orang itu. Jika Anda bekerja sama, saya akan memberi Anda kematian yang cepat. Jika tidak, Anda pasti akan menyesalinya." Ekspresi Fu Liangming berubah drastis setelah mendengar kata-kata ini. Namun, sebelum dia bisa menjawab, swoosh, 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 beberapa sosok tiba-tiba muncul. Mereka adalah demi orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint. "Tuan, tolong tunjukkan belas kasihan. Klan Fu adalah klan di bawah Sekte Azure Cloud Saint, dan Fu Liangming juga merupakan anggota dari Sekte Azure Cloud Saint. Mereka berada di bawah perlindungan Saint dari Sekte Azure Cloud Saint." Petik 1. Tuan, jika Fu Liangming telah menyinggung Anda, tolong bicaralah dengan orang suci dari Sekte Suci Azure Cloud terlebih dahulu sebelum Anda mengambil tindakan. Orang suci kami tidak akan hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa jika Anda membunuhnya. Tidak hanya itu,
Tetapi kamu harus memberikan penjelasan kepada Sekte Azure Cloud Saint untuk membunuh Fu Liangyu. Jika tidak, Sekte Azure Cloud Saint pasti tidak akan melepaskan masalah ini. Demi orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint, yang juga berasumsi bahwa Duan Lingtian adalah seorang suci, tidak meringkuk di depan Duan Lingtian bahkan jika mereka tahu dia lebih kuat dari mereka. Keyakinan mereka berasal dari fakta bahwa Azure Sekte Cloud Saint memiliki 2 orang suci. Bab 4559, Kematian 2 demi orang suci lainnya. Fu Liangming merasa seolah-olah dia akan menangis karena lega ketika dia mendengar kata-kata para demi orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint. Dia merasa sangat bersyukur bahwa mereka berbicara menentang orang suci atas namanya. Sekte Azure Cloud Saint. Duan Lingtian mengangkat alisnya dan tersenyum menghina saat dia melihat para demi orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint dan Fu Liangming. Kemudian, dia mengabaikan yang lain dan berkata kepada Fu Liangming, "Aku akan memberimu 3 nafas untuk memberitahuku siapa yang membantumu membunuh demi Saint Duan. Jika tidak, saya akan segera mengambil tindakan." Ekspresi Fu Liangming berubah lagi. Dia tidak berharap Duan Lingtian secara terang-terangan mengabaikan para orang suci demi dari Sekte Azure Cloud Saint. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah dia tidak takut dengan pusat kekuatan Azure Cloud Saint Sekte. Pada saat yang sama, ekspresi para demi Saint dari Sekte Azure Cloud Saint menjadi gelap ketika mereka melihat kesombongan dan pengabaian terang-terangan Duan Lingtian terhadap mereka. Akhirnya, salah satu dari mereka mengirim pesan kembali ke salah satu orang suci. Sekte Azure Cloud Saint sementara yang lain bertanya dengan sungguh-sungguh, "Tuan, bolehkah saya bertanya dari kekuatan mana Anda berasal?" Salah satu orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint telah mengirim para orang suci demi ke klan Fu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sebagai orang suci, pihak lain secara alami mendelegasikan hal-hal sepele seperti itu kepada bawahannya dan tidak berkenan untuk datang secara pribadi. Sementara itu, demi orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint mulai menghalangi Duan Lingtian lagi. Mereka bersikeras melindungi Fu Liangming demi reputasi Sekte Azure Cloud Saint. Lagi pula, reputasi sekte akan ternoda jika Duan Lingtian membunuh Fu Liangming bahkan setelah mereka ikut campur. "Tuan, saya sudah mengirim pesan ke pendiri sekte kami. Tuan, tolong jangan bertindak gegabah. Setidaknya tunggu sampai pendiri kita tiba." Pak, pada saat yang sama, Fu Liangming tidak bekerja sama dengan Duan Lingtian karena dia mendapat dukungan dari Sekte Azure Cloud Saint. Duan Lingtian mencemooh dengan dingin sebelum 2 seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari matanya ke arah Fu Liangming setelah 3 napas berlalu. Arg. Petik 1. Fu Liangming, yang ditahan, segera mengeluarkan tangisan yang menyakitkan saat tubuhnya bergetar hebat. Jelas bahwa dia merasakan sakit yang luar biasa. Duan Lingtian telah menyerang Fu Liangming dengan teknik jiwa, melepaskan rasa sakit yang tak terbayangkan pada jiwa Fu Liangming. Di tengah rasa sakit yang menyiksa, Fu Liangming berpikir dengan kaget. "Aku salah, dia bukan orang suci. Energi jiwanya jauh lebih kuat daripada seorang suci." Fu Liangming telah bertemu dengan 2 orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint sebelumnya, dan dia bahkan pernah menerima nasihat dari mereka di masa lalu. Salah satu dari mereka bahkan membantunya dalam kultivasinya dengan menggunakan energi jiwa untuk meniru kedalaman hukum. Dengan itu sebagai perbandingan, dia bisa mengatakan bahwa energi jiwa Duan Lingtian jauh lebih kuat daripada energi jiwa Saint. Energi jiwa Duan Lingtian dengan cepat menyerang jiwa Fu Liangming. Dalam sekejap, Fu Liangming merasakan kesadarannya perlahan memudar seperti cahaya lilin yang berkelap-kelip. Dia berpikir dalam keputusasaan, dia jauh lebih kuat daripada orang suci. Apakah dia Feng Qingyang atau Duan Lingtian? Duan Lingtian, apakah dia anggota klan Duan? Tidak lama setelah itu, mata Fu Liangming menjadi redup dan kepalanya terkulai ke samping saat vitalitas meninggalkan tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Guntur bergema dan awan gelap muncul saat lampu hijau melintas di langit di atas tanah klan Fu lagi. Sama seperti sebelumnya, darah mulai menghujani tanah lagi saat tangisan yang tidak wajar terdengar di udara, menusuk telinga semua orang. Mirip dengan sebelumnya, fenomena itu mengejutkan semua orang ketika muncul lagi di atas tanah klan Fu. Demi Saint lain meninggal. Kali ini, orang yang telah memahami hukum angin. Fenomena ini juga di atas real klan Fu. Seorang setengah orang suci yang memahami hukum logam mati, dan seorang setengah orang suci yang memahami hukum angin dengan cepat mengikuti jejaknya.
Jika saya tidak salah, Demisein baru dari klan Fu memahami hukum logam, dan Demisein pertama dari klan Fu memahami hukum angin. Surga, ini berarti klan Fu kehilangan dua demi orang suci mereka pada hari yang sama. Siapa yang disinggung oleh klan Fu? Bukankah pelakunya takut pada sekte Azure Cloud Saint? Banyak orang pergi ke perkebunan klan Fu untuk menonton pertunjukan. Ketika mereka tiba, mereka hanya melihat abu Fu Liangming tersebar oleh angin. Ini benar-benar Fu Liangming. Apakah pemuda berpakaian ungu itu membunuhnya? Beberapa orang itu tampaknya adalah demi orang suci dari sekte Azure Cloud Saint. Sementara itu, ekspresi Duan Lingtian tidak berubah sama sekali, dia tetap tenang. Sebelumnya, dia telah menggunakan teknik jiwa dan mengekstrak ingatan Fu Liangming saat dia membunuh Duan Yuwei. Dia tidak akan mampu melakukan ini dengan teknik jiwa biasa. Untungnya, dia telah mempelajari teknik jiwa Void Elder. Selain itu, jiwa Fu Liangming jauh lebih lemah darinya sehingga tidak sulit baginya untuk mengekstrak ingatan Fu Liangming sama sekali dengan teknik Void Elder. Tak lama kemudian, dia mengetahui bahwa Fu Liangming telah bergabung dengan dua orang suci demi untuk membunuh Duan Yuwei, salah satunya bermarga Han, dan yang lainnya bermarga Tuoba. Ketika para Demisein dari sekte Azure Cloud Saint sadar kembali, mereka sangat marah. Seorang Demisein tua berkata dengan marah, "Beraninya kau membunuh Fu Liangming di depan kami. Apa kau akan membuat musuh dari sekte Azure Cloud Saint?" Sebelum para Demisein lainnya bisa ikut campur, Duan Lingtian berkata dengan cemberut, "Berhentilah membuat keributan." Duan Lingtian sudah lama tidak senang dengan kelompok orang ini, dan kemarahannya akhirnya meletus saat ini. Dia menjentikkan jarinya, dan pada saat berikutnya, kehampaan mulai bergetar. Demisein tua itu tiba-tiba menjadi kaku, dan sebuah lubang berdarah muncul di antara matanya. Setelah itu, kekosongan berputar di sekelilingnya sebelum menghancurkannya, membuatnya menjadi debu. Sama seperti sebelumnya, fenomena yang menandakan kematian seorang Demisein muncul lagi, tumpang tindih dengan yang sebelumnya. Hujan darah dari sebelumnya yang sekarat turun deras sekali lagi. Bab 4562 orang suci dari sekte Azure Cloud Saint tampil. Keheningan turun. Para penonton dan dua demi orang suci yang tersisa dari sekte Azure Cloud Saint memandang Duan Lingtian dengan ketakutan di bawah hujan darah yang deras. Mereka bermandikan keringat dingin saat ini. Sebelumnya, setelah Demisein tua berbicara dan sebelum Duan Lingtian bergerak, mereka akan berpadu. Untunglah, syukurlah aku tidak berbicara lebih dulu. Di tanah milik klan Fu, banyak pembangkit tenaga listrik dari klan Fu terkejut dan putus asa setelah kematian dua demi orang suci mereka. Ketika mereka melihat betapa beraninya Duan Lingtian yang berpakaian ungu, mereka berdua ketakutan dan terkejut. Dia bahkan berani membunuh demi orang suci dari sekte Azure Cloud Saint. Jika dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, dia tidak akan bisa lepas dari murka sekte Azure Cloud Saint. Itu benar, sekte Azure Cloud Saint memiliki dua orang suci. Bahkan jika pemuda berbaju ungu itu, dia bukan tandingan dua orang suci. Salah satu dari dua orang suci adalah salah satu orang suci terkuat di batas luar dan dunia segudang sejak bertahun-tahun yang lalu. Di sekte Azure Cloud Saint, salah satu orang suci dari sekte Azure Cloud Saint telah pergi dari sekte tersebut segera setelah dia menerima pesan dari para orang suci demi. Tidak lama setelah dia pergi, keributan besar terjadi di sekte Azure Cloud Saint. Penatua Hehu sudah mati. Bukankah dia pergi ke klan Fu dengan beberapa tetua? Apakah dia juga dibunuh oleh orang suci yang membunuh orang suci demi dari klan Fu? Aku ingin tahu kekuatan mana yang dimiliki pihak lain. Beraninya dia membunuh setengah Saint dari sekte kita. Apakah dia menyatakan perang terhadap kita? Pada saat yang sama, orang suci lainnya dari sekte Azure Cloud Saint merasa terganggu ketika berita tentang kematian demi orang suci sekte tersebut, yang mengguncang sekte tersebut sampai ke inti, sampai kepadanya. Dia adalah sosok yang misterius dan jarang muncul di depan umum karena dia selalu berkultivasi secara tertutup. Namun, kemunculan Heaven Traversing Pagoda menariknya keluar dari kultivasinya yang tertutup. Lagi pula, Heaven Traversing Pagoda adalah satu-satunya harapannya untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7. Sayangnya, Heaven Traversing Pagoda sekarang dijaga oleh Feng Qingyang, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat pertama yang muncul setelah jeda sejarah. Feng Qingyang telah menyatakan bahwa dia akan membunuh mereka yang berani memasuki pagoda melintasi surga. Belum lama ini,
Para demisain dari Azure Cloud Saint Sect membantunya memikirkan cara untuk memasuki Heaven Traversing Pagoda, tetapi tanpa diduga, Hehu, seorang demisain dan keponakan juniornya yang telah dia bantu mencapai banyak hal, akan mati. Saya ingin melihat siapa yang memiliki keberanian untuk membunuh anggota Sekte Azure Cloud Saint kami. Orang suci dari Azure Cloud Saint Sekte adalah seorang lelaki tua tinggi dan kekar yang mengenakan jubah abu-abu. Matanya berkilat dingin sebelum dia tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Ketika dia muncul kembali, dia sudah menyusul Saint lain dari Sekte Azure Cloud Saint, yang adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya itu terkejut saat melihat pria tua itu. Dia bertanya, "Paman Junior, kamu juga akan pergi ke klan Fu?" Orang tua itu berkata dengan dingin, "Hehu sudah mati. Saudara muda Hehu sudah mati." Pria parubaya itu berseru kaget ketika ekspresinya berubah drastis. Kemudian, dia berkata dengan gigi terkatup, "Kurang ajar. Beraninya orang lain membunuh setengah Saint dari sekte kita." Mata lelaki tua itu bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata sambil mengejek, "Aku tidak peduli dia milik kekuatan apa. Dia harus menanggung konsekuensi membunuh anggota Sekte Azure Cloud Saint kami. Ayo pergi dan lihat hama itu." Tidak butuh waktu lama sebelum kedua orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint tiba di perkebunan klan Fu. Pria parubaya itu sudah bergerak beberapa saat sebelum dia tiba. Dalam sekejap, kesadaran surgawinya yang menakutkan menyapu hujan darah dan menyelimuti tanah klan Fu. Banyak anggota klan Fu yang masih hidup merasakan tekanan luar biasa yang menimpa mereka dengan segera. Seolah-olah sebuah gunung menekan mereka saat ini. Namun, banyak dari mata mereka yang bersinar terang saat ini. Sementara itu, para penonton yang datang menyaksikan pertunjukan semakin heboh. Kesadaran surgawi seorang suci, orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint ada di sini. Kita mungkin cukup beruntung untuk bersaksi di antara para orang suci hari ini. Pada saat yang sama, dua demi orang suci yang masih hidup dari Sekte Azure Cloud Saint menghela nafas lega dalam hati ketika mereka merasakan kesadaran surgawi pria parubaya itu. Lagi pula, mereka khawatir Duan Lingtian akan membunuh mereka. Untungnya, pihak lain tidak bergerak dan tampak beristirahat dengan mata tertutup. Sementara itu, Duan Lingtian akhirnya menemukan identitas demi orang suci lainnya yang membunuh Duan Yuwei. Dia juga mengetahui bahwa setelah membunuh Duan Yuwei, mereka tidak pernah bertemu Fu Liangming lagi. Dia tahu bahwa mereka pasti bersembunyi sehingga dia tidak terburu-buru untuk menemukan mereka. Duan Lingtian sudah mengharapkan setidaknya satu dari orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint untuk muncul setelah dia membunuh demi Saint sekte itu. Sekte Azure Cloud Saint setara dengan Heavenly Jade Dimension, yang pernah dia ikuti di masa lalu. Saat itu, para orang suci dari kekuatan ini tidak terkalahkan di matanya. Namun, mereka tidak lagi tampak tak terkalahkan baginya sekarang. Mungkin, aku akan bisa membuat Sekte Azure Cloud Saint membawa orang-orang itu kepadaku. Dua demi orang suci yang terlibat dalam pembunuhan Duan Yuwei juga termasuk dalam pasukan yang diperintah oleh Sekte Azure Cloud Saint. Akan jauh lebih mudah bagi Duan Lingtian jika mereka membawa pelakunya kepadanya. Namun, dia tidak yakin apakah Sekte Azure Cloud Saint akan patuh. Pada saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba mengangkat alisnya. Dua orang suci datang. Pada saat yang sama, demi orang suci yang tersisa juga merasakan kesadaran surgawi dari orang suci lain yang menyelubungi tanah klan Fu. Dua orang suci dari klan Fu datang. Jelas bahwa mereka sangat marah. Para penonton terkejut ketika mereka menemukan bahwa kedua orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint telah datang. Aku tidak menyangka orang suci misterius dari Sekte Azure Cloud Saint akan datang juga. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak lama setelah kesadaran surgawi kedua menyelimuti klan Fu, sebuah suara, yang jelas milik seorang lelaki tua, terdengar di udara. "Kamu termasuk dalam kekuatan apa? Mengapa Anda membunuh seorang demisain dari Sekte Azure Cloud Saint kami dan juga demisain dari kekuatan yang kami atur? Apakah Anda mencoba membuat musuh dari Sekte Azure Cloud Saint?"